Oke, selamat pagi untuk semua. Jadi kita masuk ke kuliah MPKI. MPKI itu kepanjangan dari metode penulisan karya ilmiah. Jadi dari atau berdasarkan nama mata kuliah itu adalah mata kuliah yang perubahan nama dari yang sebelumnya mata kuliahnya adalah mata kuliah seminar. Seminar berdasarkan konsentrasi masing-masing. Jadi kalau sebelumnya di mata kuliah seminar berarti akan ada mata kuliah seminar eh, berdasarkan konsentrasi, misalnya mata kuliah seminar konsentrasi MSDM, mata kuliah seminar konsentrasi bisnis pariwisata, mata kuliah seminar manajemen perkantoran, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan konsentrasi masing-masing. Nah, sekarang karena dirubah atau diganti namanya menjadi metode penulisan karya ilmiah, jadi mata kuliah ini tidak mengenal konsentrasi lagi dalam pelaksanaannya, dalam prosesnya, tapi lebih bersifat integrated. Integrated dalam arti melanjutkan mata kuliah yang sebelumnya didapat di semester 6, yaitu mata kuliah metodologi penelitian, kemudian plus diramu lagi oleh mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif yang juga diberikan di semester 6. Kemudian dirangkum menjadi MPKI, sehingga goalnya atau luaran daripada kuliah kita itu adalah melahirkan sebuah eh, proposal, draft proposal yang terdiri dari 3 bab, ya, yaitu bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari 3 subbab. Yang subbab yang pertama itu adalah latar belakang masalah, kemudian yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, itu bab 1 di dalam proposal. Kemudian saya lanjut dengan bab 2-nya, isinya atau kurang lebih isinya adalah yang pertama itu adalah kajian teoritis. Kajian teoritis yang memuat tentang eh, kajian-kajian teori yang dipergunakan nanti untuk membedah alat analisis yang berkaitan dengan variabel penelitian kita. Kemudian yang berikutnya akan ada kajian kajian berdasarkan eh, lebih di bawah daripada kajian teoritis, yaitu kajian berdasarkan pemetaan atau pengembangan dari variabel yang diambil atau yang dipakai. Kemudian eh, terakhir, terakhir itu ada kajian empiris. Kajian empiris itu menyangkut tentang eh, riset-riset atau artikel-artikel yang termuat di beberapa jurnal. Nah, nanti teman-teman itu akan dijadikan dasar sebagai bisa dibuat di bab satu itu muncul pengembangan teoritik empiris, ya. Di bab 1 muncul, di bab 2 muncul, dan di bab 5 juga muncul. Nanti, ya, nanti. Kemudian saya masih lanjut lagi setelah kajian empiris, masih di bab 2 juga, itu ada subbab kerangka konseptual penelitian yang memuat tentang mind map atau rancangan dari riset kita, yang membuat tentang alur alur eh, atau peta jalan dari riset kita. Kemudian yang berikutnya itu adalah hipotesis. Nah, hipotesis ini bisa ada, bisa enggak, tergantung dari jenis risetnya. Itu bab bagian kedua atau bab 2. Kemudian lanjut dengan bab 3. Bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Jadi di dalam metodologi penelitian itu subbabnya itu ada eh, subjek dan objek penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah definisi operasional variabel. Kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, sumber data. Kemudian terakhir adalah teknik analisis data. Bagaimana kita menjawab rumusan masalah, tekniknya seperti apa, itu yang kita tuangkan di eh, subbab teknik analisis data. Dan itulah yang menjadi tugas dari teman-teman semua nih, itu membuat sebuah
eh, draft proposal. Nah, nanti draft proposal itu akan dilanjutkan di semester berikutnya lagi, yaitu eh, TA atau skripsi. Nah, seperti itu ruang lingkup yang perlu saya sampaikan untuk em, kerangka atau template atau pedoman penyusunan tugas akhir atau skripsi itu saya sudah share di WAG-nya, sudah saya share. Silakan nanti dibuka-buka aja, baca-baca aja. Silakan. Jadi yang fokusnya kita adalah bab 1, 2, dan 3. Kemudian lebih lanjut untuk pilihan di penyusunan tugas akhir, karena ini merupakan tugas wajib kita, karya wajib kita, berarti ada pilihan 3. Nah, yang pertama itu adalah menyusun tugas akhir yang terdiri dari 5 bab. Bab 1, 2, dan 3 sama yang tadi. Kemudian bab 4-nya di tugas akhir itu adalah deskripsi tempat penelitian dan hasil penelitian. Kemudian bab 5 itu adalah bab penutup, kesimpulan, dan saran subbabnya. 5 bab tadi di tugas akhir. Kemudian yang kedua, bentuk tugas akhir atau skripsi yang kedua itu adalah skripsi. Skripsi terdiri dari 6 bab. Bab 1, 2, dan 3 sama yang saya sampaikan tadi. Kemudian bab 4-nya adalah eh, deskripsi tempat penelitian. Jadi ada sejarah, struktur, organisasi, dan lain sebagainya di situ. Kemudian bab 5-nya hasil dan pembahasan, dan bab 6 penutup, subbabnya kesimpulan dan saran. Oke, jadi itu perbedaan tugas akhir dan eh, skripsi. Itu terletak dari babnya. Kalau saya rasa untuk di tugas akhir itu 2 bab di skripsi dijadiin menjadi 1 bab. Kemudian lebih lanjut, yang bisa dipilih lagi untuk penyelesaian tugas akhir itu adalah publikasi ilmiah. Jadi syarat untuk mendapatkan nilai A, jadi teman-teman bisa mempublikasi eh, tulisannya atau hasil penelitiannya dari eh, satu dari jurnal terindeks Sinta atau yang sudah terakreditasi Kemendikbud. Mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi grade untuk di S1 ambil aja di Sinta 5 ya. Jadi ambil yang jangan Sinta 6. Sinta 5 aja diambil. Kemudian atau juga bisa juga publish di jurnal internasional. Minimal jurnal internasional yang terindeks Scopus maaf. Nah, ini Copernicus ya. Copernicus. Jadi ada Copernicus itu minimal. Jadi grade-nya akan sama antara Copernicus dengan Sinta ya, Sinta 5 yang tadi itu. Jadi kalau mau di atas itu boleh. Silakan. Nah, untuk panduan untuk di publikasi ilmiah atau di artikel yang terpublikasi di salah satu jurnal, itu template-nya tergantung dari di mana eh, artikel atau di mana tempat jurnal yang akan kita publish. Jadi itu yang disesuaikan template-nya. Jadi tidak disediakan oleh kampus. Jadi yang disediakan oleh kampus adalah template atau pedoman tentang penyusunan tugas akhir dan atau penyusunan skripsi. Oke, itu dulu yang di awal. Ada yang kita diskusikan, saya persilakan. Saya harapkan sih eh, lebih banyak kita diskusi. Silakan. Itu dulu. Jadi yang saya tekankan adalah ini adalah karya akhir kita. Jadi kalau karya akhir, ibaratnya bisa saya sebut bahasa saya, karya monumental. Karya monumental berarti yang selalu kita ingat, selalu kita simpan, kan? Bahwa saya akan melahirkan karya atau menghasilkan karya monumental. Apa karya monumentalnya? Adalah berupa tulisan. Kalau mau yang lebih lagi berarti kita harus simpan dalam jejak digital. Oke. Mau nggak mau, suka nggak suka, berarti kita harus membuat karya itu.
waktu sangat banyak sekali. Jangan dilihat oh, ini 3 bulan, 4 bulan gitu. Jangan dilihat. Nanti akan saya sampaikan setelah sesi ini ada beberapa ini ya kita memanfaatkan AI atau kekinian gitu ya untuk membantu eh, kita. Nah, nanti akan saya padupadankan dengan penggunaan coding dan AI nanti saya nanti akan sampaikan juga dan hasil tulisannya berupa apa saya sudah postkan juga di WAG-nya. Oke. Jadi bagaimana bentuk coding dan kita padupadankan dengan AI yang membantu segala macam tugas-tugas kita. Oke. Mungkin itu aja dulu. Silakan. Ada yang ingin didiskusikan silakan. Pagi Pak Arya. Oke, pagi Pak Raymond. Lagi di mana? Ya, Pak? Masih di IKN? IKN. terus nikahin Pak. Nggak geser-geser ini. Nggak geser-geser. Oke, silakan Pak Raymond. Ya Pak, memulai Pak. Karena sepertinya sesuatu yang baru juga bagi angkatan saya ya Pak, ya, Ya, terutama ya saya sekarang udah umur 41 tahun, oke. ngurus begini lagi nih emang agak agak merepotkan juga Pak. Jadi memang harus harus tahu detail terkait dengan penulisan karya ilmiah ini sendiri Pak. Eh, Mohon Pak, saya tadi agak telat masuknya. Saya berarti saya hidupkan laptop baru saya pergi ke toilet untuk ini mungkin ada beberapa hal yang saya belum Ya. Nanti saya sampaikan tangkap recapnya. Pak. Oke. Jadi yang terkait dengan untuk penulisan karya ilmiah ini nanti lebih kemana Pak? Topiknya seperti apa? Ya, Itu oke. apakah nanti itu ditentukan oleh Pak Arya Ya, karena sebagai pembimbing, dosen ya, pembimbing atau dari masing-masing mahasiswa? Kemudian karena dulu beda ya Pak ya waktu ya, saya masuk kuliah ya, diploma 3 ya kita cuma ya, sampai ke skripsi 5 aja sampai ke ya, bab 5 saja ya, gitu. Kemudian nanti kita apakah nanti TA kemudian ada karya ilmiah kemudian skripsi ini tiga hal yang berbeda berarti Pak ya ada ya, tiga tiga tugas yang harus dikerjakan ya Pak ya. ya, Oke. Kalau boleh tahu Pak yang akan kami mulai dulu berarti karya ilmiah dulu ya Pak ya. ya, ya. Oke. Kemudian selesai itu baru TA baru kemudian skripsi. Oke, Begitu ya Pak ada ya. oke. Sip. Oke, pertanyaan saya sementara itu dulu Pak. Ya, ya, Nanti ya, biar teman-teman yang lain mungkin ada ini. ya, silakan, silakan. Ya, kita ini aja ya, cair aja silakan. Kita sambil diskusi, saling menambahkan juga silakan. Eh, jadi saya jawab apa yang disampaikan oleh Pak Raymond. Jadi untuk penulisan atau yang akan kita buat, nah itu yang saya dahulukan untuk saya komentari. Jadi apa yang saya sampaikan untuk karya tugas akhir di STIMI itu ada 3 bentuk. Ya. Yang pertama penulisan tugas akhir. Yang kedua itu adalah penulisan skripsi. Yang ketiga itu adalah publikasi. Jadi dari 3 bentuk itu tidak semuanya diambil. Artinya teman-teman bisa memilih salah satu. Berarti kalau milih salah satu, kalau milih misalnya publikasi, nggak buat TA, nggak membuat skripsi. Kalau memilih skripsi berarti tidak mempublikasi karya, ataukah tidak membuat tugas akhir. Begitu pula kalau memilih tugas akhir, tidak mempublikasi karya, ataukah membuat skripsi. Jadi silahkan teman-teman milih salah satu dari apakah menulis tugas akhir, apakah memilih menulis skripsi, ataukah memilih publikasi artikelnya. Oke. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, masalah topik. Topik itu bukan saya yang menentukan. Jadi masing-masing eh, mahasiswa atau teman-teman sendirilah milih topik yang dianggap paling sesuai, paling cocok eh, di atau berdasarkan tempat penelitiannya masing-masing. Nah, jadi untuk masalah eh, misalnya eh, cara pemilihan topik ya tentunya disesuaikan. Kita kan berangkat dari eh, permasalahan. Jadi permasalahan
apa yang menjadi permasalahan di eh, kantor kita atau di tempat penelitian kita, atau mungkin yang bisa lebih luas lagi, misalnya di satu kecamatan, di satu kabupaten, di satu provinsi, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang dipakai dasar. Jadi saya jawab pertanyaannya Pak Remon tadi, topik siapa yang menentukan? Kita sendiri. Mulailah dari masalah, jangan mulai dari judul. Masalah tentu kita hadapi berdasarkan situasi di atau memang kejadian atau memang suatu yang terjadi di tempat penelitian yang menjadi minat kita untuk kita angkat dalam sebuah karya. Jadi kemudian yang kedua, kita memilih. Bukan membuat semuanya. Kita memilih apakah kita menulis tugas akhir, kita memilih menulis skripsi, ataukah kita melakukan publikasi ilmiah. Di pilihan, tidak semuanya di kita kerjakan, nanti repot nanti. Ya, oke. Itu mungkin yang saya jawab dari inti pertanyaan dari yang disampaikan oleh Pak Remo. Oke. Baik, Pak Kan, Arya. Terima kasih, Pak Arya. Untuk sementara sama-sama. itu dulu Pak dari saya, Pak. Nanti Siap. saya Iya, lihat lagi, teman. makasih. Oke, silakan. Yang lain silakan. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Dayu. Oke. Pak, saya mau tanya, untuk Ya, mengenai publish jurnal, ya. apakah dari kampus akan membantu mempublishkan atau dari mahasiswa sendiri yang harus mengurus semua untuk mempublish begitu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi untuk publish, kalau di bimbingan saya ada yang mau publish, nanti saya cover. Jadi silakan buat aja tulisan di mana mau publish, nanti saya ada beberapa chain untuk di situ, silakan. Silakan. Silakan di tulisan aja. Siapkan template tulisan dan lain sebagainya. Siapin aja. Seperti Maaf, yang Pak. sudah-sudah. Seperti yang sudah-sudah. Maaf, Pak. Berarti untuk template-nya saya cari dulu sesuai yang ada. Misalkan saya pakai Sinta begitu. Oke. Saya cari dulu template yang di Sinta, nanti saya ajukan ke Bapak, saya buat tulisannya, baru saya nanti untuk pempublishan Bapak yang bantu begitu nggih? Oke, gini aja. Em, untuk Laksmi dan teman-teman semua, kalau mau publish, nanti eh, gini aja, langsung aja saya kasih di apakah jurnal Sinta atau internasional ya, nanti saya kasih aja. Ada berapa link yang bisa teman-teman masuk gitu. Ya, ibaratnya ambil slot saya gitu ya, itu ceritanya. Ya, oke. Itu mungkin yang saya sampaikan. Silakan nanti ada PC dan lain sebagainya, biasanya saya di cover biasanya. Oke, Makasih, Pak. ini sama-sama. Oke. Ya, silakan, ada yang lain lagi, silakan. Pagi Pak Arya. Lagi Bu Noli, selamat pagi. Pak Arya izin Ya, bertanya Pak. ya, Ini untuk pilihan ya. pilihan yang bisa kita pilih yaitu penulisan TA dan skripsi. Yang Lagi satu membedakan tadi publikasi, seperti lagi yang satu Pak Bu. Arya sampaikan. Lagi satu saya Ya, tambahin. ada Pilihannya satu ada lagi tiga. Ya, publikasi. ya. Ya, ada tiga pilihannya. Hmm. Yang saya ingin tanyakan penulisan TA dan skripsi. Jadi yang membedakan hanya di bab 4 dan 5-nya ya Pak Arya ya? Betul, betul. Kalau di Oh, TA itu seperti itu. dua-duanya dijadiin satu, tapi muncul muncul dua-duanya. Iya. Oh, berarti itu yang membedakan jadinya Pak ya. Nanti Ya, tergantung pilihan kita yang mana seperti itu betul, nggih. betul. Pasti orang melihat, oh jumlah babnya lebih sedikit gitu. Oh Padahal ada ya, semua tuh. baik-baik. Nggih, terima kasih Pak Arya. Iya, sama-sama. Oke. Ada lagi, silakan. Ada, silakan. Ada lagi. Ada. Jadi, eh, kalau saya misalnya ditanya, mana yang lebih cepat atau memungkinkan kita untuk ini ya, untuk selesai lebih cepat. Kalau saya, pasti kalau ada yang nanya itu, pasti saya menganjurkan publish, gitu ya. Sehingga kita bisa lebih cepat eh, selesai. Keunggulannya, nah, keunggulan. Saya bukan endorse publish ya, tapi kalau itu ditanya kan ada yang mau cepat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi em, kalau publish
kita ujian tetap, karena memang permintaan dari PDDikti seperti itu. Harus ada berita acara ujian, ada tim penguji, itu tetap ada. Tapi kita di ujian itu tentu akan berbeda, ujian komprehensifnya tentu akan berbeda dengan yang menulis tugas akhir dan skripsi. Ini saya kasih ada bocorannya gitu ya. Eh, dan di yang sudah publish tentu nggak akan ada revisi karena sudah publish. Itu keunggulannya. Dan kita bisa lakukan semenjak kita membuat mau pilihan yang mana, pilihan TA, skripsi ataukah publikasi, semuanya tetap menyusun eh, itu proposal tadi. Karena di kerangka publish juga sama, terdiri dari bab sat- eh, bab 1, bab 2, bab 3 tersebut gitu. Jadi kalau semenjak ini kita masuk ke mata kuliah MPKI itu, kita udah mulai bersiap ke, kalau mau publish ya, sudah mulai bersiap untuk mengumpulkan data. Berarti kita lanjut tahapan-tahapan berikutnya, gitu. Tapi nggak sedetail apa yang tertuang di dalam skripsi, apakah di tugas akhir. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apakah eh, gimana kalau kita publish, kita belum punya riset? Nah, yang saya kasih clue-nya saja. Riset riset itu nggak harus dibuat secara detail. Dalam arti skripsi selesai duluan, TA selesai duluan, kita baru bisa nyusun sebuah artikel. Nah, itu saya kasih clue-nya saja. Jadi baik di skripsi atau TA, kalau kita ngumpulin data kan bentuknya sama, gitu ya. Ngolah datanya juga sama. Nah, tinggal kita lakukan aja, walaupun kita nggak tulis secara detail mengenai hasil penelitian, gitu kan nggak detail, tapi kita ada susun. Nah, itu bisa kita dahulukan dulu dalam kita pergunakan untuk menyusun publikasi. Oke, itu. Ada lagi, atau saya masuk ke AI ya. Ada yang masuk. Siapa yang mau nyumbang gini? Siapa mau nyumbang topik penelitian yang mau diangkat? Oke. Siapa yang mau nyumbang? Saya ada beberapa AI nanti saya perkenalkan. Silakan nanti dipakai dalam menyusun bab 1, kemudian menyusun bab 2 dan seterusnya. Siapa yang mau nyumbang? Saya mau pakai. Ada beberapa AI saya perkenalkan. Nanti terakhir, seperti yang saya share publikasi itu ya, analisis bibliometrik namanya. Nah, itu baru mempergunakan perpaduan antara coding dan AI. Nanti akan saya sampaikan juga di sini. Bagaimana caranya? Oke. Ada yang mau nyumbang topik penelitian? Ada. Saya interestnya di sini. Kenapa di sini? Saya melihat permasalahannya di sini. Gitu. Ada? Dan Mungkin ya, silakan. eh, kalau saya mungkin mau angkat tetap dimotivasi Pak, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Oh, motivasi, motivasi Iya, di hotel itu ya, ya. iya betul Oke, Pak. oke, motivasi di hotel. Oke, oke, oke. Jadi untuk topik penelitian itu disesuaikan dengan ini ya, konsentrasi. eh, tapi rasanya nih kita lebih banyak kalau nggak kalau seni apa perkantoran apa keuangan sen? Lupa saya. Seni apa? Kalau Pak Raymond, Pak ya perkantoran atau keuangan sen? Lupa Saya saya. perkantoran Bapak. Perkantoran. Iya betul. Perkantoran ya, oke oke oke. Berarti kita sebenarnya ada satu irisan nih sebenarnya. Eh dari Laksmi, Bu Noli, Intan, berarti SDM. Pak Ted Pandu sama Pak Raymond, bisnis pariwisata. Seni, perkantoran. Nah, satu irisan nih. Kalau ngambil motivasi kan semua sebenarnya bisa gitu ya. Semua sebenarnya bisa. Oke, oke. Saya, saya contohin satu. Yang pertama, Nah, yang pertama saya akan pakai, saya share langsung ya, saya share ya. Jadi gimana teman-teman menyusun eh,
atau pengembangan dari topik penelitian. Tunggu. Sebentar. Saya siapin dulu. Oke, oke. Bukan. Pak Arya, kalau dari saya nanti topiknya yang paling gampang aja Pak, bisa selesai. Yang paling gampang apa Pak tuh? Mungkin tentang apa satisfaction tamu terhadap service itu mungkin ya. Oke, 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 oke. Lagi kenceng-kenceng nih Pak, servisnya saya Pak mau ya. bertanya, Pak. Ya, Intan. Intan lagi naik helikopter apa nih? Helikopter. Pak, Kak, Nah ya, lagi ngendong tamu, Pak. oh Nih, ya sekarang mau udah. boarding. Yang Pak, penting saya mau mau tanya sedikit, boarding. Pak. Oke, oke. Uh, Hmm, untuk PKL-nya ya, ya, terkait PKL-nya itu gimana, Pak? oke, PKL ya. Lapor Hmm, hmm, hmm. Udah. Oh, nanya PKL. Oke. Lagi sebentar saya sampaikan untuk PKL. Oke, jadi ada tugas berat nih, ada PKL, ada MPKI, ada ini, ada itu. Oke, oke, saya masuk ini, saya lanjut lagi. Nah, supaya ini lanjut topik kita. Nah, oke, yang pertama, tuh. Saya akan pakai uh, Gitmind ya. Nah, Gitmind. Gimana caranya kita mengembangkan sebuah topik di situ. Nah, oke, saya share aja deh supaya enggak omong-omong nanti. Oke, saya share. Oke, oke, udah terlihat ya. Nah, ini teman-teman silahkan buka di Google atau apalah ininya ya, eh, browsernya ya, web browsernya silakan. Nanti silakan diketik aja Gitmind, nah yang ini, atau Gitmind AI juga bisa, silakan. Nanti Gitmind aja ditulis sudah langsung dia muncul. Kemudian silakan nanti eh, ini ya proses proses masuk ke akunnya, daftar dan lain sebagainya silakan. Dan itu saya nggak masuk. Jadi setelah punya akun baru bisa dipakai. Ya. Ini kalau kita pakai yang free tentu ada batas. Tapi eh, tapi kalau dengan batas ini lumayanlah bagi kita. Jadi kalau mau lebih silakan cari yang premium. Oke, saya pakai yang sederhana dulu, yang free ya. Oke. Nih, saya sampaikan. Nah, ini di sini tinggal dibuka aja di sini. Pilih mind mapping, klik aja di sini. Nah, kemudian di sini enter prompt, tinggal ditulis topiknya. Cuma walaupun kita tulis bahasa Indonesia, dia hanya mengenal bahasa Indonesia, bahasa Inggris mohon maaf. Tapi teman-teman kan udah di atas itu, jadi nggak masalah sebenarnya. Oke, saya tulis saja tadi disampaikan oleh Daldu, nanti yang Pak Tut Pandu nanti kita coba lagi sebentar. Satisfaction gitu ya. Motivasi, motivasi kerja apa ya? Di hotel gitu ya. Di hotel. Oke, saya gituin aja sederhana aja. Kemudian saya pilih generate. Nah, kita tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat. Nggak muncul nih. Oh, udah muncul. Saya kira nggak muncul. Nah, on the way katanya. Your assistant on the way. Kemudian di sebelah kanan ini ada Gitmind AI tentang motivasi kerja. Ini masih dia bangun. Oh, ini I'm building. Ini udah. Nah, ini kurang lebih yang bisa kita masukkan di bab 1 tentang karir, pengembangan karir, kemudian tentang lingkungan kerja, tentang ini ya benefit dari karyawan apa aja yang didapat, asuransi, tunjangan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian ada personal growth-nya di sini tentang pengalaman kerja dan lain sebagainya. Nah, di sini masuk tentang multitasking skill, ada rekognisi, reward, job security dan lain sebagainya. Kemudian kita pilih aja generate supaya kita mendapatkan seperti mind map yang bisa kita tuangkan, kita lanjutkan di dalam penulisan bab 1. Nah, kita klik aja generate. Tunggu. Nah, di sini ada all mind map generate. Tunggu berapa saat. Nah, ini akan disusun. Nah, nih.
Ini masih bekerja nih. Nah, wih luar biasa ya. Tinggal kita kembangin aja loh. Oh tuh, nih sebagian kerjaan kita udah dipanggil AI itu kan seperti hantu gitu ya. Jadi udah dibantu hantu. Jin itu apa ya sebutannya, ya? Oke. Nah, seperti ini nih. Kita bicara tentang motivasi kerja di hotel. Nah, seperti ini yang disampaikan. Ini tinggal ditarik contoh handling, guest handling ini contoh. Karena pasti kalau di hotel ya guest handling nomor satu pasti. Kemudian bagaimana tentang beradaptasi tentang interpersonal skill, eh, yang kalau lanjut berarti mengacu ke karir dan lain sebagainya. Iya, nah ini bisa kita kembangkan. Ini masing-masing employee. Nah ini ada, nah ini dia. Ya. Motivasi kerja di hospitality di hotel industri dan personal growth-nya seperti apa. Kalau ditulis tentang berarti pertama apa ditulis dari yang luas dulu, personal growth, rekognisi, terus ada job security, terus akan ada employee benefit, work environment, apalagi nih karir dan lain sebagainya. Oke. Ya, seperti ini. Seperti ini. Ini kalau kita Kalau skripsinya, maaf Pak Arya, kalau skripsinya bahasa Indonesia, nanti bisa dipakai bahasa Indonesia juga ya bisa, itu ya? bisa. Gue udah Di jago AI. dulu nih bahasa Inggris nih. Siap-siap Pak. Oke. Silakan bahasa Indonesia. Karena memang di kita istilah asing itu ya berarti ditulis huruf-huruf ini italik dia, miring. Huruf miring dia. Oke. Oke, jadi ada berbagai nah, seperti ini nih satu get mind gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk Pak Tut Pandu misalnya em, masuk ke satisfaction misalnya, tinggal ditulis aja kayak tadi itu Pak Tut. Oke, dicoba-coba aja dulu. Oke, terus lagi satu, ini saya keluar dulu. Keluar dulu nih. Saya lagi satu supaya dapat map ya, supaya dapat map juga nih. Saya masuk dengan OpenRead namanya. Gimana nih udah banyak kita dibantu nih sama AI ini. OpenRead coba muncul ya. Masih malu dulu ya. OpenRead. Ini sebentar. OpenRead. Oke, udah terlihat ya. Ini OpenRead. Silakan juga OpenRead. Silakan web browser juga. OpenRead, OpenRead AI boleh, OpenRead aja silakan. Ini hampir sama dengan yang tadi. Ya, masuk masuk ya buat akun ya silakan. Saya nggak masuk situ lagi. Nah, ini. Nah, ini baru mau dia. Kalau bahasa Indonesia mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris mau bahasa Inggris gitu. Beda sama yang tadi. Misalnya saya masih lanjut motivasi eh, atau nah supaya inilah lagi satu kepuasan kerja di hotel. Ya, jadi kan yang Pak Tut Pandu nih. Saya klik go. Klik go. Tunggu sebentar. Nah, ini akan muncul. Nah, sampai yang di atas nih, kita bisa masuk di bab satu loh. Mapping research, gap research. Nah, berdasarkan informasi yang ditemukan, tapi jangan ini ya, plek-plek diambil ya. Untungnya kita masih belum pakai Turnitin. Tapi nanti saya bisa perkenalkan Turnitin sama teman-teman. Gimana caranya mendetek plagiarism. Saya ada Turnitin. Nah, ini seperti ini ya. Jadi berdasar informasi yang ditemukan dalam makalah-makalah, tapi kan ganti makalahnya bisa teman-teman ganti dari berdasarkan penelitian sebelumnya gitu ya. Nah, ini kalau kita bahasanya apa? Kita paraphrasekan gitu ya, supaya nggak mesin dia bahasanya. Kita pakai bahasa human, bahasa manusia. Eh, Berdasarkan penelitian sebelumnya kan bisa diganti. Nah, itu saya contohin.
kepuasan kerja ini hilang dah ini bahasa mesinnya ini itu betul. Nah, jadi kepuasan kerja di hotel, jadi yang bisa mempengaruhi lingkungan kerja non fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan hotel bintang 2 di Yogyakarta. Ini kalau kita klik nih dapat dapat langsung ininya nih loh, site citasinya. Kemudian pengaruh positif dan seterusnya. Kemudian eh, karena berdasarkan ini ya, ada peak season, lalu season yang menimbulkan nih ada stres nih. Stres, stres kerja hubungan negatif, nah tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Ini udah ada, dapat gap riset. Kalau diminta di mana gap risetnya, ini udah kita ketemu loh. Dibantu OpenRead loh. Kemudian tulisan siapa nih? Ini kita klik aja yang di sini nih. Ini langsung masuk di sini dia. Ini kita klik aja di sini, keluar dah ininya artikelnya. Oh tuh, udah siap ya. Nih, ini tinggal di sini aja nih, ini artikelnya nih. Nih. Oke, dan seterusnya. Oke, kemudian hebatnya lagi yang OpenRead nih, saya klik di sini, basic information. Saya klik di sini. Ah, nggak keluar. Tunggu sebentar. Atau saya kasih di sini deh, more deh. Belum mau dia. Ini kayaknya perlu refresh. Oke, saya balik lagi. Saya balik lagi. Misalnya, saya klik yang ini misalnya. Supaya refresh. Nah, ini udah mau dia keluar. Basic information ini saya klik. Ya kan? Saya klik di sini, relate paper graph. Ini tunggu sebentar. Dia akan menampilkan mind map loh. Tunggu sebentar. Nih, tuh. Keluar. Ya, dahsyat sekali nih ya. Ayo loh. Nih. Kalau saya besarkan, ini ada persentage-nya loh. Nih. Nih, pengaruh kepuasan kerja dan komitmen. Ini tinggal klik read aja nih. Lalu kita tarik. Nih 22,56. Berarti tulisannya udah banyak nih. Jadi analisis hubungan stres kerja dengan kepuasan kerja. Analisis seperti ini judulnya kurang lebih nanti Pak Ted Pandu kalau mau gitu ya. Jadi risetnya apa aja nih tinggal di read aja di sini nih. Di read di sini keluar dah dia tulisannya. Tuh, keluar dia. Oleh siapa? Rizky Effendi. Ini dia di sini dia. Dan seterusnya. Seperti ini. Pak Arya, izin bertanya. Iya. Untuk yang tadi kalau nggak salah saya dengar untuk skripsi di bab 3 atau bab 4 kalau nggak salah itu untuk struktur organisasi di perusahaan yang kita buat untuk penelitian. Nah, rencananya kan saya pakai penelitian di tempat kerja saya. Apakah struktur organisasi dengan ada namanya saya seperti itu tidak bermasalah Pak ya ke depannya? Oh, nggak usah pakai nama Pak. Jadi posisinya, jadi Pak ini walaupun di situ sebagai ik gitu, saya nggak sebut dah. Terus ya di ini aja, di posisinya aja cukup Pak. Jadi nanti akan dituangkan dalam job deskripsi. Jadi posisinya apa kan bukan selaku pimpinan di situ, tapi selaku peneliti. Nah, pimpinan kan tugasnya eh, selain memimpin kan melakukan riset ya, riset terhadap perilaku dari anggota organisasi, situasi, kinerja dan lain sebagainya. Jadi menurut Pandu posisinya sekarang sebagai ini sebagai peneliti di situ. Oke, Baik silakan. Pak Arya, terima kasih. Ini em, saya mempergunakan OpenRead. Nah, silakan, saya dicoba-coba nanti. Terus kalau yang perpaduan antara coding dengan ini AI, berarti kalau yang ini saya stop share juga. Ini kita mempergunakan aplikasi yang kita install. Yang pertama, yang perlu teman-teman seperti di tulisan saya yang saya publish itu mempergunakan dua buah aplikasi. Yang pertama itu adalah Publish or Perish. Kemudian yang dikeluarkan oleh Harsing ya, ini bersifat open source. Open source silakan di-download. Nah, tidak ada dia berbayar ataukah yang free, nggak ada.
sama aja. Terus yang kedua, ada aplikasi Postviewer. Postviewer sebagai pemetaan riset. Kemudian dari Publish or Perish, kita akan cari riset, kemudian kita ambil bahasa teksnya, kita inskripsikan, gitu ya, atau berdasar metadata. Dah masuk bahasanya adalah pakai RIS. Itu yang nanti coding itu macam-macam tuh diberikan kode, nanti kita masuk, kita bawa ke eh, Postviewer untuk bisa dibaca. Oke, saya contohin sederhana aja. Nanti berupa tulisannya seperti apa, saya sudah share di WAG-nya. Oke, saya masuk lagi, publish or perish. Nah, ini silakan nanti ketik aja di eh, eh, web browsernya, download publish or perish gitu. Silakan di-download, disesuaikan. Nah, kemudian Postviewer juga sama. Kalau Postviewer mempergunakan bahasa Java, ingat juga di-download bahasa Java. Kalau belum terinstall Java di ininya teman-teman semua di laptop ataukah di PC-nya. Itu ya nggak mungkin pakai PC ya. Nanti akan ada nanti Apple atau Mac atau Windows ya, nanti akan ada di situ. Silakan nanti. Oke, saya share screen dulu. Yang publish or perish. Nah, seperti ini sudah terinstall ya, sudah terinstall. Nah, misalnya di sini saya buka, saya, oke, saya klik, nah, ini udah new sih dia, udah new. Oke, oke. Misalnya, misalnya saya ketik, oh iya, saya harus balik, jadi saya harus close lagi ini, supaya dari awal ya. Ini misalnya saya ambil, tunggu. Saya dari awal dulu ya, supaya nggak bingung tontonnya. Saya ulang dulu, supaya dari awal. Bingung. Oke, ini udah tampilan awal. Oke, saya ulang lagi, share screen. Publish or perish. Oke, ini dia. Oke. Nah, ini tampilan awal, publish or perish. Misalnya, kita akan mencari metadata dari Google Scholar, gitu ya. Ini ada tanda bintang, ini berarti free data source. Kemudian kalau bintang 2, pre-registration required. Kemudian ada bintang 3. Nah, bintang 3 ada eksternal ya, subscribe. Yang WOS, Web of Science, ini Scopus kalau bintang 2. Berarti teman-teman harus masuk di, ada namanya kalau Scopus API Key namanya. Ya cukup di sini aja dah dulu. Kita masuk di Google Scholar. Ini bintang 1 ya. Bintang 1 berarti free data source. Kita akan ambil metadatanya di sini. Kita klik aja di sini, Google Source. Google Scholar, maaf. Nah, tinggal supaya kita nggak pusing siapa penulisnya, nama publikasi jurnalnya, ya kita bisa masuk di ini, tulis berapa kata, ataukah di sini aja masuk keyword. Ketik aja di sini. Ini bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya bisa ya. Kalau bahasa Inggris berarti kita tulis, berarti dia akan mengcapturing metadata jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang berbahasa Inggris. Kemudian kalau bahasa Indonesia ya lebih banyak dia di bahasa Indonesia. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan ngambil juga kombinasi dari entah dia bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tadi. Oke. Kita ketik aja di sini keywordnya misalnya apa? Motivasi. Tuh, motivasi kerja di hotel gitu ya. Oke. Kemudian kita klik di situ. Ini ada hasil maksimal yang bisa dibaca. Oke, itu 200 di sini. Kalau mau lebih, tinggal diklik aja di sini. Nah, gini caranya. Jadi, mau 1000, boleh. Atau kita batasin 200, boleh. Kemudian tahunnya, dari tahun berapa? Berarti kalau kita ambil tahun terakhir, berarti kita tulis aja di sini.
2024 itu. Kalau 5 tahun terakhir, ini udah difilter nih, lu luar biasa sekali ya, luar biasa sekali zaman kekinian nih. Eh, 2024 kalau kita ambil berapa tahun? 5 tahun berarti anggap aja berarti berapa nih? 2002 eh 20 21 19 ya. Ya 2019, 2020 aja dah. Ya 2020 kurang ya berarti ya. 2019. Oke, nah ini 5 tahun nih. Kemudian nih kita 000, include-nya apa? Citation, nah, ini kita abaikan aja, tinggal diklik set. Nih, ini akan bekerja. Kita bisa bisa nyantai dulu atau apa, kemudian tunggu hasilnya. Dia sudah memfilter, termasuk high index yang lebih banyak atau yang paling sering disitasi. Nah, ini akan diurut berdasarkan citasi. Ini akan muncul ya, site per year. Ini luar biasa. Apa dia muncul? About this big apa nih? Wah, ini sering sekali nih. Katanya jurusan nih yang sekarang nih. Oke, udah, nih keluar. Bicycle. Mana bicycle nih? Hmm. Oh, ini gitu. Ini kali. Itu, itu. Oke, dia ada selesai. Nah, selesai dia seperti ini. Hmm. Nah, ini udah selesai dia nih. Nih, nih, nih. Dari diurut berdasarkan yang paling banyak disitasi. 122 sitasi. Ini 122 sitasi. Ini kalau kita klik di sini, nah ini dia ada di sini. Oke, oke. Nih segitu banyak artikel yang kita bisa dapat ya. Nah, kemudian kita akan ambil di sini semua, save, bisa. Karena yang dibaca adalah CSP, RIS, kita berarti pilih RIS-nya. Nah, nih, RIS ini ada berapa banyak RIS ini kita ambil, kemudian kita simpan. Nah, kemudian saya harus tutup dulu karena harus buka aplikasi baru. Kalau kalau di Zoom dia nggak bisa muncul. Hmm. Saya buka lagi, saya share lagi. Nah, saya masuk aplikasi berikut yang tadi kita udah simpan metadatanya. Nah, ini saya masuk post viewer, kemudian saya klik create, kemudian saya pilih create map based on bibliographic data, saya pilih next, saya masuk tadi bahasa yang saya ambil adalah RIS, ya, saya klik next, kemudian saya pilih file tadi yang telah kita simpan. Kita simpan tadi saya taruh di download. Nah, ini dia di copy site. Nah, ini dia. Set RIS. Kita klik OK, klik next. Nah, ini udah mulai jalan nih. Udah mulai baca dia dari coding tadi itu. Nah, ini perlu waktu dia membaca karena dia akan melakukan pemetaan, riset. Oke, saya nggak menunggu, kita lanjut diskusi lagi.
Nanti hasilnya kita tunjukin. Oke, sama nunggu. Oke, itu kurang lebih yang bisa ini ya, yang bisa eh, ada. Dan bukan hanya itu, banyak lagi yang kita bisa pakai untuk pengembangan ini kita di riset kita, di riset kita. Oke, itu kurang lebih. Oke. Sambil jalan yang tadi proses ya. Nah, ada yang ditanyakan dulu atau didiskusikan dulu, saya persilakan kalau ada. Ya, nanti hasilnya berupa seperti di tulisan saya tadi. Jadi masih baca, dia lama dia baca. Karena berapa tadi? 200 artikel dia olah. Hasilnya kayak begini. Saya share. Oke. Hmm, Hasilnya nanti ini hasilnya. Nih seperti ini dia gambar-gambar ini dia. Ini yang tadi kita buka tuh. Ini post viewer yang di sini. Nih. Nah, ini seperti ini dia. Ini kemudian akan keluar seperti ini gambar-gambar ini. Semakin dia terang, itu akan menunjukkan eh, topik penelitian yang sering diangkat. Semakin dia redup, berarti itu merupakan celah riset yang bisa kita lanjutkan. Oke, masuk sini. Kita lanjut lagi. Nah, seperti ini nanti hasil di um, post viewer tadi. Jadi semakin banyak simpulnya, kayak seperti ini, berarti ini udah jenuh ya. Udah jenuh, berarti kita akan fokus ke yang seperti ini, yang di sini misalnya. Di sini, sedikit, atau yang di sini. Nah, ini kita bicara apa nih? Engagement gitu ya, misal. Dan lain sebagainya. Oke, tentu disesuaikan dengan risetnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Dari hasil keluaran post pure tadi. Dan itu kita bisa komentari dan itu kita bisa publish. Gitu. Silakan. Ya, dan lain sebagainya. Oke. Tapi hanya mapping itu aja kita bisa publish. Mapping. Oke. Ada yang didiskusikan dulu, ditanyakan dulu. Oke, saya persilakan. Ada? Silakan, saya persilakan kalau ada. Oke, sebelum masuk itu, berarti kita, eh saya lihat kalendernya dulu. Nah, kita ada tugas nih. Ada tugas kan, berarti kita harus buat timeline nih. Kita harus buat timeline. Timeline berarti kita start dari hari ini, berarti 16 November ya, 16 November, hari baik nih. Hari baik nih. Oh, Purnamo nih hari baik. Oke. Eh, kita harus buat target. Berapa nanti setelah em, jadi tahapannya satu, kita buat atau kita susun proposal. Ya, silakan mau bikin draftnya
nggak boleh nggak sedetail seperti di TA skripsi ini. Yang penting kita punya gambaran dulu yang akan atau topik yang akan kita kembangkan. Kemudian eh, kita perlu penyusunan atau waktu penyusunan. Oke. Berapa lama? Jangan lama-lama ya, karena kita udah masuk Januari udah harus selesai nih. Januari udah selesai. Ya paling lambat dah Februari minggu kedua lah, minggu kedua. Tapi janganlah kita masuk Februari. Ambil yang di Januari aja. Nah, setelah menyusun itu, jadi dari waktu yang nanti kita akan sepakati berapa lama. Setelah itu kita menentukan lagi, kita kita sepakati lagi kapan kita mulai melakukan presentasi. Presentasi satu persatu dari pengembangan ide penelitiannya. Kemudian dalam presentasi itu nanti ada yang berposisi sebagai presenter, ada yang berposisi sebagai moderator, ada juga lainnya berarti berposisi sebagai penyangga. Gitu. Penyangga berarti yang wajib bertanya, yang wajib menyampaikan saran, pendapat, kritiknya kepada yang yang selaku presenter. Moderator berarti yang memandu eh, proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Presenter tugasnya mempresentasikan apa yang menjadi eh, topik atau yang apa ya penelitiannya. Itu. Oke. Notulen di sini kita nggak ada. Harusnya sih moderator sih langsung. Nanti moderator yang tugasnya sekaligus ya. Jadi pemandu, jadi yang catat-catat sedikit atau memandu teman-temannya dan sekaligus karena memandu berarti otomatis lanjut sebagai notulen atau ya mencatat. Oke, tuh. Sampai ke semua orang atau kita gitu ya, masing-masing sudah berposisi sebagai presenter, sebagai moderator, sebagai penyangga utama dan pada saat itulah kita nyatakan selesai untuk mata kuliah kita. Oke, paham dulu sampai di situ tenaga kerja kita? Paham? Mohon maaf Pak Arya, untuk kegiatan itu dilakukan kapan, Ge? Nah, kegiatan itu yang kita sepakati sekarang. Jadi Oke, baik. tahapan-tahapan. Tadi saya membicarakan dulu kegiatan. Nah, sekarang baru kita bicara tentang timeline kita. Waktu berarti kita tentukan sekarang. Nah, segitu kegiatan. Berarti nanti pada saat presentasi mau seminggu sekali atau dua-dua mungkin, dua atau satu orang mungkin di kapan lagi dan yang penting keseluruhan anggota tim kita itu eh, sudah pernah menjadi presenter, moderator, sekaligus notulen dan yang lagi satu adalah sebagai penyangga. Oke, itu kegiatannya. Oke, kita tentuin waktu dulu. Ingat, ini adalah kita membuat draft. Jadi kita nanti kalaupun ditanya berapa berapa halaman, nah tentu kalau namanya tulisan kan sulit untuk menentukan halaman ya. Jadi silakan diatur sendiri dah. Yang penting ada bab 1, bab 2 dan bab 3. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Saya persilahkan. Pak Arya, izin bertanya, Pak. Gini, silakan. Silakan. Ini yang tugas untuk presentasi dan lain sebagainya ini yang akan dijadikan bab 1 atau secara keseluruhan, Pak ya? Secara keseluruhan. Oke, secara keseluruhan. Baik. Bab 1. Bab 1, bab 2 sampai terakhir, Pak ya. Betul, betul. Baik, Pak. Ya. Oke.
Eh, nah, ini ada tugas berat juga bagi yang yang masih eh, menyelesaikan laporan PKL. Di sini ada berarti ada Bu Noli, Seni, sama eh ada Pak Raymond juga ya, sama Intan ya, ada 4 berarti ya. Ya kalau Dayu sama Pak Terpandu kan dari rekognisi. Oke. Nah itu mohon diatur-atur lagi waktunya. Oke, nanti saya jawab yang pertanyaan Intan tentang PKL. Baik, Pak. Untuk PKL, seperti yang ditanyakan oleh Intan. Jadi dalam PKL itu nggak usah lah kita apa ya buat terlalu terlalu detail atau apa, bukan bukan berarti begitu ya. Tinggal misalnya Intan di situ handle customer ini ya tentang schedule boarding atau macam-macam gitu ya. Ambil aja salah satunya, misalnya prosedur apa handle tamu atau membuat handling apa ya, mau persiapan heli mau heli mau terbang atau dan lain sebagainya. Silakan ambil aja salah satu, pakai itu yang menjadi topiknya kita, topiknya Intan maksud topiknya kita. Topiknya Intan misalnya eh, prosedur inspek mau mau boarding itu misalnya, atau heli mau boarding, atau prosedur penyusunan eh, jadwal boarding atau apalah terserah. Jadi itu aja yang dibahas, itu dibahas eh, sedikit gitu ya. Jadi tinggal mas, itu kan yang lebih banyak adalah kalau di laporan PKL itu adalah aktivitas harian, apa aktivitas harian ya tinggal disusun aja aktivitas harian dari awal mulai PKL sampai terakhir. Terus pertanyaannya bagaimana kalau sama orang tugasnya kayak gitu ya sama ya sila tinggal ditulis saja yang sama tanggal 1 kerjanya ngapain. Jadi misalnya tanggal 1 September kerjanya apa disusun di situ. Udah itu aja sederhana aja untuk laporan PKL I- supaya nggak jadi beban lagi. iya, Pak. Tapi saya agak sedikit bingung. Ya. Bingungnya itu karena saya PKL-nya kebetulan kan bukan yang berkaitan dengan MSDM, mungkin yang ada hubungannya itu mungkin em, gimana cara handle komplain tamu, mungkin itu ada hubungannya dengan MSDM. Tapi mungkin yang paling sangat berhubungan itu pasti HRD, Pak. Sedangkan kalau saya di sini, saya bekerja, kalau misalkan saya perumpamaan saya di HRD, kerjaan saya nanti nggak beres, Pak. Tapi jadinya nggak nyambung sama Iya. apa namanya, PKL-nya seperti itu. Jadi laporan saya lumayan bingung untuk buat judul segala macam itu sih, Pak. Ih, untuk PKL itu tidak ada konsentrasi Intan. Jadi apa yang memang jadi kerjaannya pada saat PKL itu aja yang dipakai gitu. Jadi tidak Oh, mengenal konsentrasi dia. Yang MPKI dan tugas akhir baru berdasarkan konsentrasi. Jadi untuk PKL enggak oke. kenal dia. Jadi apa Oke, aja baik, baik. tugasnya di situ Intan yang paling enggak yang sehari-hari atau yang sejatinya dikerjakan itu aja dibuat. Udah ada selesai gitu. Pak Raymond juga sama, Bu Noli juga sama, Seni juga sama. Seni kemarin, kemarin ya waktu ini ya menanyakan tentang penilaian, form penilaian. Jadi untuk form penilaian buka di buku pedoman itu, terus tinggal formatnya seperti itu kita buat sendiri berdasarkan format yang ada di buku pedoman. Tinggal diketik diisi karena di situ nama perusahaan itu misalnya kan ada titik-titik tuh. Kita salin dah kita ketik nama nama tempat PKL apa titik 2 diisi. Jangan isi titik-titik lagi. Atau jangan ditulis tangan, diketik aja dah langsung. Terus isi kelengkapannya. Kemudian itu ada tabel gitu ya. Tinggal diisi aja berapa nilai dan lain sebagainya silakan nanti disampaikan di tempat kerjanya. Jadi gini aja dah, karena saya di prodi gini aja. Jadi entah siapa ini pembimbingnya PKL-nya. Ini aja. Jadi yang kuncinya itu kan penilaian itu kan dari 2 orang.
atau dua pihak. Satu pihak eh, perusahaan atau pihak di tempat PKL. Jadi eh, kalau sebelum-sebelumnya pasti saya sampaikan di anak semester 6. Kunci supaya jadi target saya supaya PKL, supaya MPKI, supaya skripsi itu dapat nilai A. Jadi kalau PKL mulailah dari tempat penelitian. Itu ringnya di atas 85 aja suruh atau diusahakan ada nilainya seperti itu. 85, 90 gitu. Sehingga lagi satu pihak yaitu dosen pembimbingnya pasti akan mengacu ke di situ. Kalau dia misalnya lebih kecil dari situ dia memberikan nilai, ringnya pasti akan dapat nilai A. Tapi biasanya sekarang jarang biasanya. Tapi biasanya dosen pembimbing lihat kalau di kantornya ngasih dia ringnya 90-an, 85 pasti dia akan mengikuti karena dosen pembimbing kan hanya menilai dari kesesuaian laporan. Cuma itu aja kok. Itu untuk penilaian. Jadi penilaian nanti tiga form itu dibuat. Jadi satu penilaian dari tempat PKL, yang kedua penilaian dari eh, pembimbingnya, kemudian yang satu adalah rekapitulasi. Jadi ada tiga. Yang akan masuk di daftar nilai itu adalah akumulasi. Jadi nilai di tempat PKL ditambah dengan nilai oleh dosen pembimbing dibagi dua. Itulah totalnya. Total itu yang dipakai untuk di daftar nilai atau di KHS dan transkripnya nanti untuk nilai PKL. Oke. Itu yang ditanyakan oleh Seni sebelumnya. Oke, jadi silakan buat laporan yang ini yang sederhana aja, buat prosedur ini gitu aja. Udah ada supaya nggak jadi beban, tinggal selesaikan, udah tinggal sampaikan ke dosen pembimbingnya, udah ada, supaya cepat selesai. Karena kita akan masuk sekarang MPKI yang harus kita sepakati kapan waktunya. Tuh. Kalau saya ancar-ancar, kalau sekarang kan tanggal 16. Kalau saya kasih waktu 1 bulan kan udah cukup ya, apalagi kita mempergunakan tadi saya perkenalkan AI ya beberapa ya. Jadi 1 bulan, kalau misalnya kelamaan 1 bulan, tinggal disampaikan aja, ya cukup 3 minggu gitu misalnya. Nanti akan saya sampaikan. Jadi untuk judul atau untuk di topik usahakan lebih dari eh, 2 variabel ya, minimal 3 gitu. Usahakan di situ supaya grade kita ya up lah. Jadi kalau mau apa namanya publish, jadi bisa lebih ya lebih lebih apa ya lebih masuk diterima lah gitu ya. Oke. Pak tahu nanti semua milih publish mungkin ada anggota tim kita nih semua milih publish gitu kan bagus kan. Oke. Pak Arya, ini tugasnya kan perorangan Pak ya. Betul. Ya, Tapi nanti presentasikannya itu akan ganti-gantian gitu dengan judulnya masing-masing gitu ya. betul, 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 betul sekali. Baik, baik. Jadi yang kita buat itu yang kita presentasikan. Nah, berarti setelah itu yang punya teman kita selaku moderator atau kita selaku penyangga yang memberikan saran, memberikan batahan mungkin dan lain sebagainya di situ. Nah, seperti itu formatnya nanti. Oke, sekarang hari baik tanggal 16. Kalau mau ketemu hari baik lagi berarti sebulan lagi. Hari baiknya muncul di tanggal 15 lagi sebenarnya. Nah, saya kebetulan lihat kalender ya. Oke. Pada saat itu kita kumpulin ini ya, eh, 15 atau 16 Desember berarti. Pak, termasuk yang semester 7 berarti ya? Apa tuh? Termasuk kita yang lagi PKL berarti Pak ya? Oh iya, kalau PKL masih ada termin akhir Desember. Akhir Desember. Karena kan tinggal buat laporan, tinggal bimbingan untuk PKL ya, bimbingan udah. Karena kita nggak ngambil ujian PKL. Kalau di kampus lain kan ada dia. Tapi ujian Oh, oke PKL Pak. biasa aja sih sebenarnya kalau di kampus lain. Oke.
Oke, tinggal itu aja. Jadi mulai cicil-cicil ya yang masih punya PKL ya. Ini terutama kalau di tim kita ada 4 nih. Baik, Pak. Pak Pak Arya Arya, berarti PKL sudah Ya, bisa ya, mulai ya Pak? Ya. ya Pak. Sorry. Ya Pak Raymond silakan. PKL sudah bisa mulai ya Pak Arya ya? Harusnya ya? Laporannya sudah Pak. Kalau Sudah ya? pelaksanaan PKL kan udah dari itu sebelumnya, ya sebelumnya udah. Jadi tinggal kita penyusunan Oh, laporan aja. Kan PKL di penyusunan kantor laporan. sendiri kan? Ya, penyusunan laporan PKL ya Pak ya. Dari Sudah bisa. berapa 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 bulan itu Pak Arya? Kita sampai akhir Desember lah. Akhir Desember. Ya, tinggal Kalau mulainya Pak? mulai penyusunannya silakan. Jadi bikin yang sederhana sesuai dengan format di buku pedoman PKL. Dibikin aja salah satu misalnya prosedur atau yang bersifat SOP lah, sampaikan sedikit. SOP apa summer handling gitu misalnya dan lain sebagainya. Di ke summer handling di titik-titik kan merujuk ke kantornya. Jadi itu aja dibahasnya, nggak jangan terlalu ini ya terlalu kompleks atau terlalu ruwet lah di laporan PKL supaya cepat selesai di PKL. Jadi kalau Ya, laporan PKL, laporan pelaksanaan kegiatan kita di lapangan ya kita melaporkan apa yang kita kerjakan. Sama dengan pertanyaannya Intan tadi, apakah PKL kita harus mengacu ke konsentrasi? Tentu jawaban saya tidak. Ya, tentu jawaban saya tidak. Jadi apa yang kita kerjakan selama PKL ya itu aja. Jadi kalau kita handling summer, ada nggak SOP-nya? Kalau ada, tinggal itu aja disampaikan. Di laporan PKL, judulnya apa? Prosedur ke summer handling, nah, gitu. Di PT IKZ gitu misalnya. Seperti itu. ya Pak Arya maksud saya tadi durasinya Pak berapa lama supaya nanti saya kan mau bikin laporan PKL itu misalnya dari tanggal 1 September 2024, 30 hari, kemudian ada laporan kegiatannya ngapain saja gitu Pak. Kemudian apakah 2 bulan, apakah 3 bulan supaya saya bisa buatkan laporannya Pak. Oke, gini aja, nanti akan saya sampaikan contohnya ya. Nanti saya sampaikan contohnya. Silakan nanti bisa dipakai acuan ke teman-teman di sini ya. Yang bagi yang menyusun laporan PKL. Jadi pelaksanaan PKL kita mulai dari 1 September sampai 31 Oktober. Kemudian penyusunan laporannya dari 1 September tadi sampai eh, tanggal 28 Desember gitu. Oke. Itu untuk laporan PKL ya. Laporan PKL. Terus untuk draft artikel. Untuk draft ini MPKI 1 bulan saya rasa ini ya cukup ya. Sekarang tanggal 16. Berarti akan ketemu lagi tanggal 16-nya lagi. Nah, berarti kita bisa submit di 16 Desember nanti ya. 16 Desember ya tentu ada ya 16, 15, 16 itu udah bisa submit. Nanti saya kasih link submit. Oke, link submit. Oke, nanti setelah itu kapan kita presentasi kita sepakati lagi. Oke. Pak Arya, izin bertanya Pak. Ini Pak. Oke. Maaf nih biar clear aja Pak. Maksudnya yang tanggal 15 kan kita kumpul ini tugasnya. Oke. Nah, untuk tugasnya itu yang kita buat yang contoh kayak maksudnya lebih ke skripsi bab 1 sampai terakhir Pak ya. Bab Terus 1 itu, sampai bab 3 Pak. oh 1 sampai 3 aja. Bab 1. Oh iya, 1 sampai 3 aja Pak ya. Oke, oke. Ya, sama satu lagi Pak pertanyaan. Setelah ini kan semester 7 beres nih MPKI. Nah, Oke. semester 8-nya itu melanjutkan lagi ya Pak ya. Semester Oke. Oke. babnya ya, melanjutkan bab ya. Oke. Bab 4, 5, 6 kalau ngambil skripsi, kalau ngambil TA berarti bab 4 dan 5. Kalau mau publish silakan bisa dipublish. Gitu. Baik Pak, dimengerti Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, seperti itu. Nanti silakan bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi di WAG, silakan. Japri silakan. Nanti kita sambil jalan. Kalau mau di kampus silakan juga. Ya, silakan juga. Oke.
Berarti kita fokus ke penyusunan ini laporan MPKI dulu ya. Tanggal berarti due kita tanggal 15 atau tanggal 16, tanggal 15 saja dah. Ya, nanti saya kasih link submit dekat-dekat itu dah. Kemudian baru kita masuk kapan kita bisa mulai eh, melaksanakan presentasi MPKI supaya cepat selesai juga MPKI. Mungkin bisa duluan MPKI selesai daripada PKL mungkin. Amin. Biasanya begitu, biasanya. Oke. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan, saya persilakan kalau ada. Pak Arya, mohon maaf sebelumnya. Oke, Boleh dikirimkan untuk template-nya, Bapak? template ininya bab 1, 2, dan 3. Untuk Pak publikasinya, Pak? Apanya? Publikasi. Oh, publikasi. Oh, mau Ya, mau ambil publikasi. Ap- rencana. Oh, rencana. Oke. Atau gini aja, eh, kita fokus bab 1, 2, dan 3 dulu untuk Dea Laksmi, Dek Laksmi. Jadi kita bikin dulu draftnya bab 1, 2, dan 3. Nanti pada saat itu em, presentasi dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita sampaikan apakah kalau mau bikin mau publikasi nanti kita sama-sama lagi. Jadi kita fokus ke penyusunan MPKI dulu bab 1, 2, dan 3. Itu aja dah dulu. Baik, Pak. Berarti saya buat seperti proposal biasa, Pak. Nggih. G. Ya, supaya lebih simpel lah. Supaya sama intinya kita. Oh ya. Baik, Pak. Terima kasih. G, sama-sama. Pak Arya, izin kalau boleh ada contoh Pak, bisa dikirim ke grup Pak ya. Oh, G, siap. Siap. Berarti contohnya, contoh laporan PKL dan contoh ini ya, MPKI. Oke, bisa sampaikan. Ya, supaya ya minimal ada bayangan gitu ya. Oke, ada bayangan. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Cukup dulu. Cukup dulu. Atau gimana? Nanti bisa kita lanjut diskusi di WAG, di Japri, silakan. Silakan. Teng kampus juga silakan. Oke. Ada lagi? Supaya ini berarti tanggal 15 kita submit atau kita selesaikan, kita kumpul draft artikelnya, kemudian setelah itu baru kita diskusikan lagi untuk eh, kapan kita presentasi dan lain sebagainya. Berarti kita nanti pada saat presentasi kita udah masuk ke tahapan akhir dari pelaksanaan PKL. Tidak ada UTS dan tidak ada US yang ada menanyakan itu. Oke. Di pertemuannya nggak tiap hari Sabtu kayak gini nggak. Jadi cukup hari ini, kemudian ya tahapan-tahapan selanjutnya yang seperti yang saya sampaikan tadi. Oke. Oke. Ada yang Izin lagi? Pak Arya, untuk presentasinya Mm-mm. Ya, nanti online juga ya Pak? ya silakan Untuk disepakati. presentasinya online juga Pak? Nah, ini yang perlu kita Sepakati. diskusikan. Anggota kita yang paling jauh, Pak Raymond, ya paling jauh. Ada di luar kota. Ya, Pak Raymond ada di Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua paling jauh, Bu Noli. Yang ketiga paling jauh, nih hampir mirip nih tempatnya nih, Pak Cot Pandu sama Intan. Seni di mana posisinya? Nah, ini kan gampang nih karena tiap tiap hari di kampus ya, tiap kuliah ya sama Dayu Laksmi ya. Oke, berarti yang dua aja yang ini ya. Nanti kita karena keterbatasan tempat dan lain sebagainya, keterbatasan apa ya, ya jarak tadi. Oke, nanti kita sepakati lagi nanti. Oke. Kalau seperti sekarang juga nggak masalah sih Baik sebenarnya. Pak Arya, terima kasih Pak Arya. Online juga nggak masalah sih. Oke, sama-sama. Jadi kita fokus ke penyelesaian bab 1, 2, dan 3 sampai tanggal 15 Desember. Oke. Sip ya, clear ya? Pak Arya, Ya, Pak, setelah ini kita tektokan di WA dengan Bapak, nggak apa-apa Pak ya? boleh Kalau misalnya silakan, silakan, silakan. cepat Pak. Ya, silakan. Aman, aman. Oke, Oh, makasih Pak Arya. sama-sama. Oke.
Ada? Cukup? Cukup dulu? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Jadi kita target tanggal 15 kita sudah selesaikan draft proposal kita. Ya, nanti akan saya sampaikan sesuai dengan request tadi, contoh-contoh, contoh laporan PKL, contoh ini Oke. lagi, contoh MPKI, itu saya sampaikan supaya supaya kita ada ya supaya cepat lah kita selesai ya. Oke, ya terima kasih. Silakan sampai ketemu di berikutnya pada saat kita presentasi. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan beraktivitas seperti biasa lagi. Oke, terima kasih. Masih.